Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankanlah kami di sini, kelompok PPL dari SMA Negeri 7 Yogyakarta akan memaparkan hasil diskusi kami tentang pameran perayaan akhir perkuliahan, pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya yang sudah kami laksanakan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Nah, di mana saya sendiri adalah Dewi Kusumaningrum, kemudian beberapa rekan saya, yaitu yang pertama Diah Wulandari, Diana Prastiwi, Faizah Nurlaili, Putri Indasari, Rahmawati, dan Susanti. Nah, selanjutnya, hal yang akan kami tampilkan saat pameran ini diantaranya adalah yang pertama, desain hasil asesmen yang didesain. Maksudnya adalah kami telah melaksanakan asesmen diagnostik untuk mengetahui karakteristik dan tingkat capaian peserta didik. Nah, kemudian dari hasil asesmen diagnostik tersebut, kami desain ulang agar lebih mudah dipahami dan lebih menarik bagi pembaca. Nah, kemudian hasil asesmen profil peserta didik yang kami tangani. Di sini, peserta didik telah melaksanakan asesmen. Nah, kemudian hasilnya nanti kami tampilkan di sini untuk melihat perubahan yang dialami peserta didik nantinya. Nah, kemudian yang ketiga adalah RPP yang dibuat guna memfasilitasi pembelajaran dengan dikaitkan karakteristik dari peserta didik. Nah, harapannya dengan menyesuaikan karakteristik dengan RPP yang kami susun, nantinya akan menciptakan pembelajaran yang efektif, menyenangkan, dan bermakna bagi peserta didik. Nah, kemudian yang terakhir adalah output yang terjadi di lapangan, di mana output ini adalah perubahan-perubahan yang terjadi setelah kami melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan RPP yang kami susun guna memfasilitasi pembelajaran dengan berdasarkan karakteristik dari peserta didik yang sudah kami dapat dari asesmen diagnostik di awal tadi. Selanjutnya, desain hasil asesmen yang didesain. Sebelumnya, kami telah melaksanakan observasi dan asesmen diagnostik di kelas 11 MIPA 5 SMA Negeri 7 Yogyakarta. Nah, kelas ini terdapat 35 peserta didik, di mana 20 peserta didik adalah perempuan dan 15 peserta didik adalah laki-laki. Nah, ternyata peserta didik dari kelas 11 MIPA 5 ini berasal dari latar belakang, karakteristik, dan agama yang berbeda. Di sini kami peroleh data bahwa peserta didik terdapat 25 peserta didik yang beragama Islam, kemudian terdapat 10 peserta didik yang beragama Katolik. Nah, kemudian latar belakang budaya pun beragam. Di kelas ini ada yang berasal dari Sulawesi, ada yang berasal dari Nusa Tenggara Timur, kemudian ada yang berasal dari Sumatera, akan tetapi mayoritas tetap berasal dari Jawa. Nah, sehingga bahasa yang digunakan di kelas ini adalah mayoritas adalah bahasa Jawa dan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, kemudian untuk perasaan belajar matematika yang dialami peserta didik dari kelas 11 MIPA 5 ini, diperoleh data bahwa ada 20% peserta didik yang merasa senang ketika mengikuti pembelajaran matematika. Kemudian ada 30% peserta didik yang merasa antusias ketika mengikuti pembelajaran. Nah, selanjutnya ada 20% peserta didik yang merasa bahwa matematika itu tergantung materinya. Nah, di sini mungkin dimaksudkan jika materinya itu mudah atau menyenangkan, itu mereka bisa senang untuk mengikutinya. Nah, kemudian jika memang mungkin dirasa sulit, mungkin mereka kurang bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Nah, kemudian ada juga 10% peserta didik yang merasa biasa aja dengan pelajaran matematika. Jadi mungkin mereka kurang begitu antusias, namun juga mengikuti kegiatan pembelajaran seperti itu. Nah, kemudian ada 20% peserta didik yang merasakan lainnya. Nah, mungkin mereka belum bisa merasakan
apa istimewanya belajar matematika gitu. Jadi mereka belum bisa mengekspresikan apa yang mereka rasakan ketika mengikuti pembelajaran matematika. Di sini saya tampilkan dalam bentuk desain seperti ini agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Seperti itu. Hasil asesmen yang ditangani oleh kelompok kami yang pertama adalah kritis dan vokal, yaitu aktif ikut organisasi sekolah atau event, kemudian yang kedua bergerombol dan cenderung ribut, yang ketiga individualis dan cenderung tidak terima dalam kelas. Yang selanjutnya lebih suka memakai sandal daripada sepatu, kemudian motivasi ke sekolah sangat rendah kehadirannya, yang keenam, lembut, sedikit pemalu. Yang ketujuh adalah motivasi belajar peserta didik rendah, yaitu tidak mengerjakan tugas. Oke, baik. Selanjutnya adalah RPP dibuat guna memfasilitasi pembelajaran dengan dikaitkan karakteristik khas dari peserta didik dan karakteristik kelas. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam menyusun ataupun merancang RPP, yang pertama adalah karakteristik peserta didik. Seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, peserta didik memiliki agama yang beragam, yaitu Katolik dan Islam. Kemudian karakteristik dari kelas cenderung aktif, baik dalam konteks positif, yaitu aktif dalam pembelajaran, kemudian berdiskusi, serta konteks negatif, yaitu cenderung ramai, karena mengobrol dengan sesama teman ataupun main game. Yang kedua adalah materi yang disampaikan adalah deret geometri di kelas 11 MIPA 5. Selanjutnya, pembelajaran yang dilakukan ini secara berdiferensiasi berdasarkan tingkat capaian peserta didik pada waktu penilaian akhir semester atau PAS di bulan Desember lalu. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses pembelajaran dan mempermudah guru dalam melakukan bimbingan secara kelompok. Selanjutnya adalah model pembelajaran yang digunakan adalah problem based learning atau PBL. Nah, PBL ini dipilih karena dapat menumbuhkan inisiatif peserta didik dalam bekerja dalam kelompok, kemudian mengakomodir karakteristik peserta didik yang aktif tadi dalam berdiskusi, dan dapat mengembangkan hubungan interpersonal dalam bekerja kelompok. Selanjutnya adalah menggunakan pendekatan saintifik. Kemudian yang ketujuh adalah menggunakan LKPD yang mengkonstruktif pengetahuan peserta didik dengan orientasi masalah kontekstual yang harapannya dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif dari peserta didik itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah memfasilitasi serta mengonfirmasi pengetahuan peserta didik. Di sini guru hanya berperan sebagai fasilitator untuk menuntun peserta didik dalam mengonstruksi pengetahuannya. Berikut adalah paparan langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama adalah pendahuluan. Pada kegiatan pendahuluan ini ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama adalah membuka kegiatan pembelajaran. Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam. Yang kedua adalah memeriksa kehadiran peserta didik. Guru memastikan apakah terdapat peserta didik yang tidak masuk atau izin di kelas. Kemudian yang ketiga adalah mengkondisikan kelas. Guru meminta peserta didik untuk melihat di sekelilingnya, apakah sudah aman dan nyaman untuk berlangsungnya proses pembelajaran, seperti tidak terdapat sampah. Kemudian, guru meminta siswa untuk menyiapkan hal-hal yang diperlukan dalam pembelajaran dan menyimpan hal-hal yang tidak diperlukan dalam pembelajaran, seperti handphone. Kemudian yang keempat adalah guru menyampaikan persepsi materi sebelumnya, yaitu tentang barisan aritmetika, rumus suku ke N. Kemudian yang kelima, guru menyampaikan motivasi tentang kasus perkembangan virus corona. Yang keenam, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu tentang deret aritmetika. Kemudian yang ketujuh, guru menyampaikan alur kegiatan pembelajaran yang akan dilangsungkan. Berikut adalah langkah-langkah pembelajaran pada kegiatan inti. Yang pertama adalah orientasi peserta didik pada masalah, yaitu pemberian masalah kontekstual, pertanyaan pemantik, dan literasi. Adapun masalah kontekstual yang diberikan adalah tentang gaji yang diberikan
oleh sebuah perusahaan kepada karyawan. Dan pertanyaan pemantiknya adalah manakah yang lebih menguntungkan bagi karyawan, apakah gaji yang diambil setiap hari atau gaji yang diambil setiap bulan. Kemudian kegiatan inti yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik ke dalam kelompok belajar berdasarkan tingkat capaian peserta didik, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Yang ketiga adalah guru membimbing penyelidikan kelompok. Kemudian yang keempat, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil melalui kegiatan presentasi. Kegiatan yang kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses hasil pemecahan masalah. Kemudian kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan post-test. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran pada bagian penutup. Yang pertama, guru dan peserta didik melakukan evaluasi dan kesimpulan terkait kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang kedua, refleksi terkait kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang ketiga, yaitu manfaat dari pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang keempat, materi pembelajaran selanjutnya. Di sini guru akan menjelaskan terkait materi yang akan dibahas untuk pertemuan berikutnya. Selanjutnya, apresiasi karena telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Di sini, guru akan memberikan apresiasi kepada peserta didik karena telah mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, penutup. Output yang terjadi di lapangan. Pada pembelajaran, yang pertama, motivasi atau antusias peserta didik meningkat dengan media teknologi yang menarik. Yang kedua, saat diskusi kelas, terdapat sedikit perbedaan antara kelompok. Yang ketiga, pembelajaran dapat berjalan lebih kondusif serta dapat sesuai dengan yang direncanakan oleh guru. Selanjutnya, yaitu output yang terjadi di lapangan pada aspek peserta didik. Setelah dilaksanakan pembelajaran yang memfasilitasi karakteristik khas peserta didik, diperoleh output di antaranya. Yang pertama, peserta didik percaya diri dalam menyampaikan pendapat mereka, baik selama proses pembelajaran dalam diskusi kelompok maupun saat presentasi kelompok. Yang kedua, semua peserta didik dapat bekerja sama dengan baik dalam kelompok yang ditentukan oleh guru berdasarkan tingkat capaiannya. Yang ketiga, peserta didik terlihat antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang keempat, peserta didik antusias dalam memberikan komentar apresiatif dan komentar konstruktif kepada satu kelompok perwakilan yang melakukan presentasi. Selanjutnya, diskusi pada kelompok tertentu, yaitu kelompok peserta didik dengan tingkat capaian rendah, tidak berjalan dengan baik. Anggota kelompok terlihat pasif. Hal ini dikarenakan peserta didik tidak percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki. Selanjutnya, peserta didik cukup memperhatikan dengan seksama arahan guru serta mencermati kelompok lain yang sedang presentasi. Semua peserta didik datang tepat waktu dan menggunakan atribut sekolah dengan lengkap dan rapi. Yang terakhir, peserta didik tidak menggunakan HP saat proses pembelajaran, karena sebelumnya guru sudah menghimbau untuk memasukkannya ke dalam tas, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan lebih kondusif. Baiklah, untuk yang selanjutnya adalah hasil belajar peserta didik. Berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan selama proses pembelajaran, didapatkan 45,7% peserta didik dengan capaian tinggi, terdiri dari 16 siswa. Kemudian, 25,7% peserta didik dengan capaian sedang, terdiri dari 9 siswa. Dan 22,9% peserta didik dengan capaian rendah sebanyak 8 siswa, sedangkan 5,7 peserta didik lainnya tidak mengikuti pembelajaran dikarenakan sakit, yaitu sebanyak 2 siswa. Jika dibandingkan dengan hasil belajar peserta didik pada saat mengikuti PAS, yaitu terdapat 10 peserta didik dengan capaian tinggi,
12 peserta didik dengan capaian sedang, dan 12 peserta didik dengan capaian rendah. Sedangkan satu peserta didik lainnya tidak hadir karena sakit. Maka, berdasarkan hasil perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan hasil belajar peserta didik. Namun, jika dilihat dari sudut pandang peserta didik, terdapat peserta didik yang sebelum pembelajaran mempunyai tingkat capaian tinggi, namun setelah pembelajaran dengan materi deret geometri, hasil belajar yang dicapai tergolong rendah. Setelah dianalisis, salah satu faktor yang mempengaruhi adalah motivasi belajar peserta didik, yang pada saat itu sedang tidak baik. Dan pada saat melakukan refleksi perasaan peserta didik, terdapat peserta didik yang menyebutkan bahwa dirinya sedang merasa budreg. Selain peserta didik tersebut, terdapat juga beberapa peserta didik dengan tingkat capaian rendah yang belum menyelesaikan post-test, sehingga hasil belajarnya pun masih tergolong rendah. Hal tersebut dikarenakan karena peserta didik kekurangan waktu dalam mengerjakan, mengingat kemampuan mereka dalam mengerjakan soal tidak dapat disamakan dengan peserta didik yang mempunyai tingkat capaian tinggi ataupun sedang. Untuk kategorinya, nilai itu lebih dari atau sama dengan 90 sampai dengan 100 itu kategori tinggi. Kemudian rentang nilai lebih dari atau sama dengan 80 dan kurang dari 90 itu adalah kategori sedang. Dan yang terakhir, jika nilainya itu lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 80 itu termasuk dalam kategori rendah. Demikian pameran perayaan akhir perkuliahan, pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Kami cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam kami menyampaikan pameran ini. Sampai berjumpa di pameran berikutnya.